Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita materi selanjutnya, langsung saja tentang izin usaha. Merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang dan penyelenggara suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau perusahaan. Perizinan usaha adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan izin-izin perdagangan agar kegiatan usaha lancar. Maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki perizinan usaha dari instansi pemerintah yang sesuai bidangnya. Berikut bagian-bagian dalam izin usaha. Dalam izin usaha ada namanya tujuan. Dalam tujuan itu berbentuk satu, memberikan pembinaan atau arahan serta pengawasan sehingga usaha bisa tertib. Jadi, tanpa adanya tujuan dan pembinaan dari pemerintah ataupun sistem tempat akan tidak menimbulkan peraturan tertib. Contoh, perusahaan garmen. Kalau tidak ada pengawasan, peraturan, sembarangan membuang limbah, atau perusahaan-perusahaan yang ada limbahnya, maka itu fungsinya izin usaha untuk apa? Meminimalisir adanya perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari perusahaan. Yang kedua, menciptakan pemerataan kesempatan kerja demi terwujudnya keindahan pembayaran pajak. Jadi, karena ada tujuan dan adanya peraturan dari pemerintah, pemerataan kerja terjadi. Banyak orang-orang yang bekerja di sekitar tempat usaha tersebut dan terwujudnya keindahan pembayaran pajak. Maksudnya apa? Pembayaran pajak, ya, karena adanya pemutaran uang, jadi pun pembayaran pajak pun terjadi untuk pendapatan kas negara. Yang ketiga, menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan. Pasti di mana ketika ada usaha di daerah tersebut akan menyeimbangkan perekonomian. Dengan adanya perusahaan di situ, adanya tempat-tempat seperti tukang dagang, tempat antar jemput karyawan, dan yang diuntungkan dekat wilayah tersebut. Adapun bentuk dalam perizinan yang pertama adalah surat-suratnya. Yang pertama, surat situ namanya. Surat izin tempat usaha. Merupakan surat izin tempat usaha kepada seorang atau badan yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan di lokasi tersebut. Jadi, untuk membuat situ itu adalah untuk mengamankan usaha kita dari tangan-tangan jahil di sekitar kita. Apa aja untuk membuat situ syaratnya? Yang pertama, fotokopi KTP pemohon, pas foto 3x4, formulir isian, fotokopi pelunasan PBB tahun berjalan, fotokopi akte pendirian usaha dan notaris, fotokopi izin mendirikan bangunan, fotokopi sertifikat tanah, denah lokasi, dan surat izin tetangga dari RT dan RW. Prosedur tersebut, pemohon mengisi formulir permohonan situ dengan dilampirkan izin. Jadi surat situ itu untuk mengamankan usaha kita, ya, dari tangan-tangan jahil, contoh ormas ataupun LSM yang semena-mena untuk menindas para perusahaan-perusahaan yang berjalan. Dan situ itu dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota sepanjang ketentuan undang-undang tersebut atau undang-undang gangguan HO Hider Ordinate. Mewajibkan situ harus diperpanjang atau didaftarkan ulang selama 5 tahun sekali, dan biaya dihitung berdasarkan luas tempat bidang usaha. Jadi biayanya itu dilihat dari luas tempat usahanya. Semakin lebar perusahaannya, semakin bertambah biayanya. Kali ini kita bahas tentang SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan. Adalah surat izin untuk mendapatkan melaksanakan kegiatan yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada
pengusaha di bidang jasa atau perdagangan. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, ya, jadi bisa seorang atau untuk perusahaan, CV, PT, koperasi, BUMN dan sebagainya. Manfaatnya untuk apa? Bermanfaat untuk memudahkan masyarakat meminjam dana ke bank ataupun lembaga keuangan resmi lainnya. Jadi syarat-syarat ketika nanti kemarin saya bilang modal, misalnya ada untuk membuat perusahaan butuh modal dari bank, pasti bank minta syarat apa? SIUP, surat izin perusahaan perdagangan. Apa aja syaratnya? 1. Kita harus membuat SIUP ada fotokopi KTP pemohon, foto direktur utama atau pilihan usaha, fotokopi NPWP, fotokopi akta pendirian usaha, fotokopi persetujuan prinsip, fotokopi izin lokasi, fotokopi IMB, fotokopi situ, izin sewa kontrak, fotokopi UKL, UPL dan SPPL, dan pas foto sebanyak 2 buah ukuran 3x4. Ya. Dan SIUP ada persyaratannya. Ada SIUP untuk menengah dan SIUP untuk kecil. Ya, sedangkan SIUP untuk besar diajukan melalui kantor wilayah perindustrian dan perdagangan di kota atau provinsi sesuai domisili perusahaan. Jadi kita membuat ada cara-cara apa? Di bagian-bagiannya. Kalau misalnya untuk yang sedang bikin dinas kota. Kalau untuk membuat yang besar dinas provinsi. Seperti itu. Kemudian sekarang tentang NPWP, merupakan nomor pokok wajib pajak, sarana administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, serta menjaga ketaatan dan pembayaran pajak. Dalam pengawasan administrasi perpajakan, seorang yang telah memiliki NPWP akan lebih mudah terakses oleh Dirjen Pajak. NPWP terdiri dari 15 digit atau 15 nomor mengandung kode-kode tertentu. Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak maka dikenakan sanksi sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Setiap wajib pajak perorangan yang mempunyai penghasilan neto di atas penghasilan tidak kena pajak adalah 2.880.000 itu untuk tidak kena pajak untuk diri, 1.440.000 untuk wajib pajak yang kawin yang punya istri, atau 1.440.000 per tahun untuk setiap anggota keluarga sedarah dan anak menjadi tanggungan maksimal 3 orang. Ya, jadi itu dari syarat-syaratnya. Jadi materi saya cukup sampai sini aja, tidak ada tugas, ya. Jadi nanti kita pelan-pelan. Mohon maaf ketika saya bicara atau saya memakai materi kurang jelas, ya. Mudah-mudahan pandemik ini cepat berlalu dan kita bertemu dan belajar dengan semestinya dengan senang dan berbahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.